Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen kurikulum. Di sini saya sebagai Irma Lestari sebagai moderator dan pemateri pertama, kemudian ada Dian Aziza sebagai pemateri kedua, kemudian ada Denia Chariska sebagai pemateri ketiga dan Firza Mafira sebagai pemateri keempat. Oke, sebelumnya di sini ada pengertian manajemen kurikulum. Sebelum kita memasuki ke manajemen kurikulum, kita harus tahu apa sih kurikulum itu. Jadi kurikulum dalam arti luas itu adalah kegiatan belajar mengajar yang mencakup di dalam maupun di luar kelas. Sedangkan di dalam arti kecil, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, jadi manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang demokratis, komprehensif, sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan dari kurikulum itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada ruang lingkup manajemen kurikulum yang akan dijelaskan oleh Dian Aziza. Kepada Dian Aziza dipersilahkan. Terima kasih kepada Irma Lestari. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum itu ada empat. Yang pertama ada perencanaan, keorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Pada tingkat satuan pendidikan, kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan mereverifikasikan antara kurikulum nasional dengan kurikulum daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum yang dijalankan mampu menjadikan kurikulum yang terintegritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah tersebut. Selanjutnya ada prinsip manajemen kurikulum. Prinsip manajemen kurikulum itu ada 5 prinsip. Yang pertama, produktivitas, yakni hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, ada demokratisasi, yaitu pelaksanaan manajemen yang dilakukan harus berdasarkan demokrasi. Yang ketiga, ada kooperatif, yakni pentingnya sifat kerjasama yang positif dari setiap pihak yaitu terlibat dalam melakukan manajemen kurikulum. Yang keempat, ada efektivitas dan efisien, yakni yang kelima ada mengarahkan visi, misi dan tujuan, yakni proses manajemen harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi dan tujuan kurikulum. Next. Selanjutnya ada fungsi manajemen kurikulum. Ada 5 fungsi. Yang pertama itu meningkatkan efisien pemanfaatan sumber daya kurikulum, di mana pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua, ada meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, yaitu mampu yang maksimal yang dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler tetapi juga melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara integritas dalam kegiatan tujuan kurikulum. Yang ketiga, ada meningkatkan efektivitas dan efektivitas guru, kinerja guru maupun aktivitas siswa. Yang keempat, meningkatkan efisien. Yang keempat, ada meningkatkan efektivitas guru kinerja guru maupun efektivitas siswa. Yang terakhir, ada meningkatkan efisien dan efektivitas proses belajar mengajar. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dian Aziza yang telah memaparkan apa itu prinsipnya, fungsinya. Kemudian selanjutnya ada manajemen kurikulum. Di sini ada perencanaan kurikulum dan organisasi kurikulum yang akan dijelaskan oleh Denia Chariska. Kepada Denia Chariska dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan manajemen kurikulum
pertama ada perencanaan kurikulum. Manajemen perencanaan kurikulum ialah kegiatan manajing dalam arti kemampuan dalam merencanakan dan mengorganisasikan kurikulum. Adapun masalah yang terjadi dalam perencanaan kurikulum lebih menekankan pada masalah bagaimana menganalisa kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan sebagai faktor yang berpengaruh pada perencanaan kurikulum dan kondisinya ada dua. Yang pertama ada kondisi sosiokultural, kemampuan profesional manajerial menuntut kemampuan mendapat sekolah atau memanfaatkan berbagai sumber yang ada di masyarakat untuk menjadikan narasumber. Yang kedua ada kondisi fasilitas, salah satu penyebab gap antara perencanaan kurikulum dengan guru-guru sebagai praktisi adalah jika kurikulum itu disusun tanpa melibatkan guru-guru. Yang kedua ada organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum terkait dengan segala pengaturan yang ada pada kurikulum, sedangkan yang menjadi sumber bahan pembelajaran dalam kurikulum itu sendiri ialah nilai budaya, nilai sosial, aspek siswa dan masyarakat serta ilmu pengetahuan teknologi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Deni Chariska yang telah menjelaskan manajemen pelaksanaan kurikulum dan menjelaskan tentang manajemen evaluasi kurikulum. Selanjutnya, Firza Mafira yang akan menjelaskan tentang pelaksanaan kurikulum dan evaluasi kurikulum. Kepada Firza Mafira dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum meliputi ada 4 pertanyaan. Yang pertama sudah dijelaskan oleh Deni Chariska. Selanjutnya yaitu manajemen pelaksanaan kurikulum, di mana pembinaan kurikulum pada dasarnya adalah suatu usaha terhadap pelaksanaan kurikulum di sekolah. Sedangkan bentuk dari pelaksanaan kurikulum itu sendiri ialah sebagai pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum yang telah diterapkan. Selanjutnya, pelaksanaan kurikulum terbagi menjadi dua, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Yang kedua yaitu evaluasi kurikulum, di mana rumusan evaluasi kurikulum adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran. Terima kasih kepada Firza Mafira yang telah menjelaskan materinya. Baiklah, kami akan membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan. Oke, kepada Afrah Naili, dipersilakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang akan terjadi jika prinsip pengembangan kurikulum itu tidak terlaksana dengan baik? Oke, baik. Pertanyaan Afrah akan dijawab oleh Deni Chariska. Kepada Deni Chariska dipersilakan. Apa yang akan terjadi jika prinsip pengembangan kurikulum tidak terlaksana dengan baik? Jawabannya, apabila prinsip tidak terlaksana dalam kurikulum yang nyata, maka potensi yang dimiliki anak tersebut tidak berkembang sebagai potensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kehidupannya. Bagaimana Afrah? Bisa diterima? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Kepada Richard Espiranti dipersilahkan. 4. Pertanyaannya, mengapa kurikulum memerlukan adanya manajemen? Baik, terima kasih kepada Richard Espiranti yang telah memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh Firza Mafira. Kepada Firza Mafira dipersilahkan. Pertanyaannya itu, mengapa kurikulum memerlukan adanya manajemen? Manajemen kurikulum pendidikan sangat penting, karena tanpa adanya manajemen maka pendidikan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Kurikulum juga merupakan program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan atau sekolah bagi peserta didik. Bisa, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Sabrina Rosalia. Kepada Sabrina Rosalia dipersilahkan. Saya Sabrina Rosalia ingin bertanya kepada kelompok 4. Mengapa keterlibatan masyarakat dalam manajemen kurikulum sangat penting? Terima kasih kepada Sabrina Rosalia yang telah memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh Dian Aziza. Baik, Aziza.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sabrina Rosalia yang pertanyaannya, mengapa keterlibatan masyarakat dalam manajemen kurikulum sangat penting? Jawabannya, keterlibatan masyarakat dalam manajemen kurikulum dimaksudkan agar dapat memahami, membantu dan mengontrol implementasi kurikulum, sehingga lembaga pendidikan atau sekolah selain dituntut kooperatif juga mampu mandiri dalam mengidentifikasi kebutuhan kurikulum, mendesain kurikulum, dan menentukan prioritas kurikulum. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, pertanyaan terakhir, pertanyaan selanjutnya kepada Sefira Nur Sandira, dipersilakan untuk bertanya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4, mengapa setiap sekolah termasuk pada jenjang sekolah dasar dituntut untuk mengembangkan kurikulum sekolahnya masing-masing? Iya, terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Vira, karena setiap sekolah itu dituntut untuk mengembangkan kurikulum sekolah masing-masing itu karena setiap sekolah memiliki sumber daya manusia, sumber daya alam, fasilitas, dan karakteristik warga sekolah serta lingkungan yang berbeda-beda. Bagaimana, bisa diterima? Bisa. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami. Baik, sebelum menutupi, kami akan memberikan kesimpulan dari presentasi kami hari ini, yaitu manajemen kurikulum adalah seperangkat kemampuan dalam mengelola kurikulum, mulai dari perencanaan kurikulum hingga evaluasi kurikulum. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mengikuti perkembangan zaman, ilmu dan teknologi yang berbasis pada masyarakat sehingga mampu untuk menyesuaikan perkembangan zaman yang begitu cepat. Jadi sekian presentasi kami hari ini. Kami akhiri dengan